Halo Sobat Bisnis, dunia asuransi 2 tahun kebelakang menjadi sorotan setelah adanya kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri, Bumi Putra, dan beberapa kasus perusahaan asuransi lainnya. Hal ini menjadi pukulan bagi dunia industri asuransi Indonesia. Kepercayaan nasabah, investor, dan pelaku industri berada di tangan pemerintah, penegak hukum, dan juga regulator, otoritas jasa keuangan. Dilansir dari antara sejumlah pengamat dan pelaku industri saat dimintai tanggapan soal kasus Jiwasraya, kompak menyatakan pemerintah, penegak hukum, dan OJK harus bertindak tegas dan terbuka untuk mengungkap kasus Jiwasraya. Lalu, apakah asuransi saat ini aman? Dan bagaimana kita bisa tahu asuransi yang aman dan bisa menjadi sarana investasi? Inilah Panduan Investasi. Pertumbuhan kinerja asuransi menjadi sebuah kabar baik bagi industri asuransi. Pasalnya, setelah kasus besar yang menjerat sejumlah asuransi membuat kepercayaan masyarakat hilang untuk menggunakan produk investasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat bahwa pada semester 1 2021, perolehan premi industri asuransi umum sebesar Rp33,9 triliun, tumbuh 2,58% secara year on year dari tahun sebelumnya Rp33,09 triliun. Adapun pada semester 1 2021, premi industri asuransi jiwa senilai Rp94,01 triliun, melesat 18,37% secara year on year dari sebelumnya Rp79,4 triliun. Lalu, apakah angka ini bisa menjadi patokan untuk masyarakat bisa kembali menggunakan produk asuransi, terutama bagi yang tidak hanya ingin perlindungan, tetapi juga investasi? Tentunya keputusan ini harus dilakukan dengan peningkatan literasi dan pemahaman terkait apa itu produk asuransi serta perusahaan mana yang aman untuk kita pilih. Hal ini penting agar keputusan yang kita ambil tidak salah dan justru merugikan seperti kasus besar yang sebelum-sebelumnya. Karena terdaftar di otoritas terkait pun belum tentu menjadi pilihan yang aman. Apalagi jika ternyata track record pengelolaan dana asuransi oleh perusahaan asuransi tersebut tidak baik. Untuk menghindari kerugian dan salah pilih, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Anda sebelum memilih asuransi. Dikutip dari laman sikapiuangmu.ojk.go.id, ada beberapa cara memilih produk dan perusahaan asuransi untuk Anda. Pertama, pilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda ingin mengambil produk asuransi, pastikan bukan karena terkait melihat promo atau hadiahnya, tapi karena memang kebutuhan dan Anda juga harus berkonsultasi dulu ke pihak yang mengerti tentang produk ini, atau paling tidak ke orang yang berpengalaman tentang asuransi. Kedua, pilih agen asuransi yang profesional. Jangan karena ditawari teman Anda adalah agen asuransi, kalian langsung mau. Tapi pastikan terlebih dahulu bahwa agen tersebut memiliki sertifikat. Selain itu, pastikan juga ia bisa membantu dan menjelaskan secara detail tentang produk yang Anda pilih dan juga membantu kalian untuk mengurusnya di kemudian hari. Ketiga, ketahui pelayanan perusahaan yang dipilih. Anda wajib mengetahui bagaimana pelayanan klaim yang disediakan. Anda wajib mengetahui bagaimana pelayanan klaim yang disediakan dan juga mengetahui rincian tentang manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan, dan juga pengecualian dalam jaminannya. Keempat, pastikan periode pembayaran premi. Banyak yang kadang-kadang lupa akan periode pembayaran premi. Nah, kalau terlambat, kalian tidak bisa atau kesulitan dalam mengklaim premi tersebut. Makanya jangan telat ya. Kelima, baca baik-baik dan teliti polis dan lampirannya. Jika ada poin yang tidak sesuai, Anda harus segera laporkan ke agen atau perusahaan asuransi di mana Anda mengajukan asuransi. Tidak hanya terkait produk, pastikan juga tentang background perusahaan tersebut. Tak hanya terkait produk, pastikan juga tentang background perusahaan asuransi yang Anda pilih. Beberapa poin yang harus Anda perhatikan adalah pastikan perusahaan asuransi tersebut terdaftar di OJK dan juga asosiasi. Perhatikan kekuatan dari keuangan perusahaan asuransi tersebut. Poin ini bisa dilihat dari risk based capital minimal sebesar 120%. Kalian harus cek juga neraca keuangan dari perusahaan ini. Baik dari laporannya, mungkin laporan keuangan ataupun laporan keuangan yang ada di media.
Jangan lupa, keuntungan perusahaan tiap tahunnya juga dilihat. Selain itu, pastikan profil perusahaan, apakah perusahaan asuransi tersebut memiliki underwriter yang berpengalaman atau tidak. Selain itu, Anda juga wajib memastikan perusahaan memiliki tenaga ahli di kantor pusat, agen ahli di kantor cabang, dan juga tenaga aktuaris. Terakhir yang paling penting, pastikan berapa lama proses penerbitan polis, pelayanan atau servis tambahan yang diberikan, serta kualitas rekanan yang ditunjuk, contoh misalnya rumah sakit, bengkel rekanan, atau yang lain-lainnya. Itu dia tadi, langkah-langkah bagi sobat bisnis untuk mengambil produk asuransi. Sobat bisnis, pantengin terus program ini, tapi ingat, yang kita bahas bukan berarti jadi patokan bagi sobat bisnis untuk berinvestasi. Jangan malas untuk mempelajari instrumennya, perhatikan fundamentalnya, dan yang terakhir, jangan cuma ikut-ikutan. Keputusan investasi ada di tangan sobat bisnis, dan perbanyak literasi. Selamat berinvestasi. Penyebutan emiten dalam konten ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan Anda dalam berinvestasi. Tetap perbanyak referensi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi.